Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tria Widyasoti. Oke, di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana melakukan uji personality test atau uji beda sampel berpasangan dengan menggunakan SPSS. Oke, sebelum kita nanti masuk ke SPSS, perlu diketahui dulu, personality test ini digunakan ketika apa sih? Yaitu ketika kita menggunakan sampel yang sama, tapi dilakukan pengujian beberapa kali, misal ada pengujian sebelum, sesudah, atau mungkin kelompok subjek diberi 2 perlakuan, dan 2 perlakuan itu kedua-duanya diberikan ke sekelompok subjek yang sama. Oke, contoh datanya seperti ini. Nah, ini ada skor kebahagiaan 10 siswa sebelum dan sesudah pemberian pulsa kuliah online. Oke, ada nggak sih perbedaannya setelah ada kebijakan tersebut gitu? Oke, kita masuk ke SPSS aja. Oke, berikut ini datanya. Oke, sebelum dianalisis, silahkan dipastikan dulu ini datanya. Dipastikan dulu ini udah di rename, oke, sebelum setelah. Nah, sebelum melakukan uji personality test ada uji asumsi yang perlu dipenuhi, yaitu terkait distribusi datanya itu normal atau enggak. Nah, untuk pengujian personality test, uji normalitasnya itu bukan dilakukan data per data, bukan sebelum dan sesudah kemudian dilihat normal atau enggak, tapi yang dicek adalah di D-nya. D itu apa? D adalah selisih perbedaan data pasangan. Jadi kita harus nyari nilai D-nya. Oke, contohnya kita nyari nilai D pakai SPSS kalian. Kita bisa pakai transform compute variable. Oke, kita beri namanya D. Nih, di target variable kasih D. D itu, nih di sebelum masukkan ke numeric expression. Sebelum dikurangi sesudah masukkan. Oke, nah D-nya udah dihitungin nih. Nah, D ini yang akan kita uji normalitasnya. Oke, uji normalitas pakai analyze, descriptive, statistic, explore. Oke, D masukkan ke dependent list. Klik plots. Oke, normality plot with test. Continue. Oke. Nah, kita cek normalitasnya dulu. Normal nggak sih data D-nya tadi itu. Oke, berikut data D-nya. Oke, kalau dari Shapiro-Wilk dapat statistiknya sebesar 0,878. Kemudian signifikansinya 0,124. Nah, dibilang normal itu kalau signifikansinya ini lebih dari 0,05. Nah, ini kebetulan lebih ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa distribusi datanya normal. Oke, karena udah normal, oke, kita bisa menggunakan analisis personality test. Klik analyze, compare means, per sampel t-test. Oke, yang kita masukkan adalah data sebelum setelah kita pasangkan, kita pairkan. Oke, masukkan ke pair variables. Kemudian klik OK. Oke, berikut ini datanya. Oke, min kebahagiaan sebelum itu 11,10. Setelah 11,80. Nah, kalau dilihat dari minnya, sebenarnya ada peningkatan kebahagiaan ya sebesar 0,7 gitu. Tapi kita belum tahu perbedaan ini itu apakah signifikan atau enggak. Oke, dari per sample correlation. Oke, korelasinya sebesar 0,966. Signifikansinya 0,00, yang artinya data sebelum dan setelah ini sebenarnya punya korelasi yang tinggi.
dan memang korelasinya juga signifikan. Nah, tapi untuk membuat kesimpulan, nah kita perlu baca di tabel yang paling bawah. Oke, di tabel yang bawah bisa kita baca, mean difference-nya antara sebelum dan setelah itu mean 0,7. Mean 0,7. Nah, mean 0,7 ini berarti karena minus berarti data setelah ini skornya lebih tinggi gitu, makanya minus. Oke, didapat nilai T-nya sebesar min 1,909 dengan degree of freedom 9 dan signifikansi totalnya 0,089. Nah, dasar kesimpulannya kita bisa melihat dari signifikansi totalnya. Jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima, ada perbedaan. Nah, tapi di sini signifikansinya ternyata lebih dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan skor kebahagiaan antara sebelum dan setelah pemberian kuota data online. Oke. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih telah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.